teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Robi Kurniawan. Dan hari ini, seperti judulnya, gue akan bikin video Agustus Rap. Gue akan nunjukin buku-buku apa aja yang udah gue baca dan selesaikan di sepanjang bulan Agustus kemarin. Dan mungkin sebelum kita mulai, gue kebetulan lagi jalan-jalan ke Jogja. Kalau kalian nonton beberapa video sebelum video Agustus Wrap Up ini, kalian pasti tahu occasion-nya apa. Gue main ke Jogja karena apa. Dan sejujurnya, ini adalah hari pertama gue ke Jogja. Dan gue berangkatnya tuh, gue datangnya sekarang di hari Jumat. Jadi dari tadi pagi tuh gue kerja sampai sore, kemudian sepulang kerja gue langsung berangkat ke sini, sempat tidur juga di kereta. Habis cari makan dan jalan-jalan, dan sebenarnya gue tuh udah capek banget, udah pengen tidur, udah pengen istirahat. Karena gue baru ke BBW tuh besok, rencananya besok pagi. Sekarang sebenarnya masih jam 11 sih, jam 11 malam, dan biasanya kalau weekend gue bakal begadang. Tapi somehow hari ini emang gue capek banget sih dari pagi. Semua aktivitas gue sampai malam hari ini tuh bikin gue capek banget. Tapi sayangnya waktu gue coba untuk nidurin badan gitu gak bisa, padahal udah capek banget. Gak tahu kenapa. Ini mungkin too much information sih, tapi ya gue pengen cerita aja sih. Dan satu bentuk solusi yang muncul dari kepala gue adalah mending gue bikin video wrap up yang kebetulan belum gue bikin. Karena sebenarnya gue udah gak pengen natap layar handphone atau laptop mungkin. Gue juga gak mood nonton TV, nonton film. Gue juga terlalu capek untuk baca buku. Jadi karena dari tadi gak bisa tidur, gak bisa diajak istirahat gitu kepala gue. Ya akhirnya gue bikin video wrap up kali ini. So ya mungkin itu aja untuk openingnya, yang sorry banget kalau too much information. Kita langsung masuk aja ke video wrap upnya yang kebetulan banget punya tema besar, yaitu kumpulan cerita. Nah langsung aja masuk ke buku pertama, yaitu Orang-Orang Bloomington karya Budi Darman. Ini merupakan satu-satunya buku kumpulan cerita yang gue baca di bulan Agustus kemarin, yang dari penulis Indonesia gitu. Gue gak akan ngobrolin buku satu ini terlalu banyak karena gue sendiri sudah sempat take video pembahasan bukunya. Jadi pasti udah dapet treatment video reviewnya secara terpisah. Jadi mungkin nanti selengkapnya kita akan ketemu dan ngebahas bukunya di sana. Yang jelas buku ini merupakan satu buku yang banyak banget achievementnya. Buku satu ini juga udah diterbitkan oleh penerbit Penguin Classic. Kalian yang suka baca buku pasti tahu sama penerbit satu itu. Untuk versi yang Penguin Classic tadi covernya seperti ini. Buku satu ini tuh berisikan kumpulan cerita yang bisa dibilang slice of life gitu, yang mengupas emosi terdalam manusia. Dan gue bisa ngomong gitu karena emang bener-bener in-depth penulisannya. Kita serasa masuk ke dalam pemikiran karakternya, kemudian ke setting ceritanya. Bahkan gue yang belum pernah ke luar negeri pun bisa tiba-tiba muncul di Bloomington gitu. Beneran semenarik itu, walaupun cerita-cerita di dalamnya mungkin cenderung mundane things sekali ya. Walau di beberapa cerita emang ada yang menonjol unsur disturbing dan menjijikannya mungkin. Tapi kalau gue boleh bilang, sebagian besar ceritanya akan berpusat pada keseharian satu karakter yang mengamati lingkungan sekitarnya lah. Gini deh. Mungkin penggambaran paling gampangnya tipe-tipe cerita kalau kalian lagi nonton film-film festival. Ya kayak gitulah. Mungkin itu aja yang bisa gue sampein. Again, kita akan ngebahas bukunya lebih dalam di video pembahasannya yang terpisah nanti. Yang jelas buku sastra satu ini emang gue suka. Banyak dapet achievement dan banyak nama-nama besar lain yang memuji buku satu ini gitu, termasuk Eka Kurniawan. So gue highly recommend banget bukunya. Bisa kalian baca secara gratis dan legal di aplikasi Pusnas. Mungkin ada teman-teman yang mau baca duluan, jadi nanti kita tinggal diskusi di video pembahasannya nanti. Itu untuk buku pertama. Buku kedua yang gue baca sama-sama buku digital, sama-sama gue baca di aplikasi Pusnas, yaitu At the Mountain of Madness and Other Stories. Ini kondisinya juga sama kayak buku sebelumnya.
gue berencana untuk membahas buku ini lebih dalam di videonya secara terpisah nanti. Tapi yang jelas buku yang ditulis oleh H.P. Lovecraft ini adalah buku klasik di genre horor. Ini merupakan satu buku kumpulan cerita horor yang beda mungkin dari buku-buku yang lebih tepatnya buku-buku horor yang biasanya teman-teman baca. Karena horor yang diangkat di sini adalah cosmic horror gitu, yang mana H.P. Lovecraft ini bisa dibilang bapaknya cosmic horror. Dia pionirnya lah. Bahkan skema-skema dan setup-setup cerita horor konvensional yang kita temui sekarang, itu ya akarnya dari beliau ini, dari cosmic horror ini. Gue nggak bisa cerita tiap ceritanya nanti gimana, again akan gue bahas nanti. Yang jelas kisah-kisah dalam buku satu ini tuh akan berpusat pada core cosmic horror tadi, yang mana menitik beratkan pada ketakutan akan ketidaktahuan yang merupakan satu bentuk ketakutan tertua gitu, the fear of the unknown. Kita nggak akan berpusat pada monster, kita nggak akan berpusat pada hantu mungkin. Kita akan berpusat pada ketidaktahuan kita tentang subjek-subjek yang diangkat. Yes, mungkin ada entitas yang akan kita takuti dalam cerita-cerita dalam buku ini gitu, tapi kita nggak akan pernah tahu wujudnya tuh seperti apa. Ini yang menurut gue jenius sih. Dan gue dari dulu pun kalau ngomongin horor, gue akan jauh lebih suka cosmic horror seperti ini daripada mungkin horor-horor yang konvensional gitu, yang ke hantu misalnya. Kita akan disuntikkan sebuah ketakutan melalui deskripsi-deskripsi tentang entitas yang kita nggak tahu, yang udah di luar nalar manusia, dengan tidak rinci tapi juga rinci dalam waktu yang bersamaan, tentang sesuatu yang konkret tapi juga abstrak dalam waktu yang bersamaan, tentang sesuatu yang bisa kita lihat tapi nggak bisa kita ukur, nggak bisa benar-benar dideskripsikan gitu. Gue ngomong kayak gini kayak orang gila sih sebenarnya, tapi mungkin teman-teman yang udah suka sama genre cosmic horror ini sendiri, kalian pasti tahu lah yang gue maksud ini gimana. Buat teman-teman yang belum tahu dan penasaran, again kalian bisa baca bukunya sendiri di aplikasi iWusnas. Yang jelas kalau dari gue sendiri sih tungguin aja video pembahasan terpisahnya. Gue akan bahas dengan tuntas di sana. Oke, itu dia buku kedua. Dua buku di awal tadi emang gue nggak bisa nunjukin buku fisiknya karena gue baca di iWusnas. Untuk dua buku terakhir ini gue bisa karena gue baca versi fisiknya. Yang pertama adalah buku Beras dan Cerita-cerita Bergizi Lainnya. Ini judulnya lucu sih. Ini merupakan anak ke-9 dari penerbit Mai. Pertama kali gue baca waktu gue coba main ke acara book party di Jogja beberapa minggu lalu. Yang jelas buku ini merupakan kumpulan cerita pendek klasik Jepang dari Akutagawa Ryonosuke, Arishima Takeo, Hayashi Fumiko, Inuta Shigeru, Miyazawa Kenji, Nimi Nankichi, Akamoto Kanoko, dan Yumeno Kyusaku. Seperti judulnya, buku ini berpusat pada cerita-cerita yang mengangkat tema makanan gitu. Ini menarik banget sih menurut gue. Judulnya pun lucu-lucu, ada permen, setangkai anggur, sushi, pir liar, beras, permen karamel dan gula-gula, buah kesemek, jeruk, restoran yang banyak pesanan, dan yang terakhir majelis perjamuan. Kalau gue mau deskripsiin buku satu ini pakai istilah makanan gitu, isinya tuh nano-nano, campur-campur, ada yang slice of life banget, ada yang lebih berat ke drama, ada yang horor bahkan mungkin mendekati cosmic horror, yang mana on brand banget sama buku sebelumnya. Tapi yang jelas untuk teman-teman yang nyari bacaan singkat, yang nyari buku kumpulan cerita mungkin dengan tema besar makanan, yang tentunya unik banget, kalian bisa baca Beras dan Cerita Bergizi Lainnya. So ya, ini dia buku ketiga. Kita lanjut ke buku terakhir yang gue baca di bulan Agustus kemarin, yang tetap dalam tema kumpulan cerita, tapi yang kali ini tuh kumpulan cerita anak-anak, yaitu buku Lonceng di Danau dan cerita-cerita petualangan lainnya. Ini merupakan karya dari Suzume Meikichi, yang bisa dibilang bapak sastra anak di Jepang klasik lah. Ini merupakan buku ke-10 dari penerbit Mai, sama dengan penerbit Beras tadi.
Nah, walaupun ini merupakan terbitan Jepang gitu ya, tapi gue ngerasa cerita-cerita pendek di dalamnya, cerita-cerita anak di dalamnya, itu nggak seperti cerita-cerita Jepang yang biasa gue temuin gitu. Fantasinya tuh lebih ke kayak folklore western. Kalau kalian udah baca bukunya, kalian pasti tahu kenapa. Tapi yang jelas waktu gue baca di awal tuh gue nggak expect akan dibawa ke situ. Mai sendiri sudah beberapa kali menerbitkan buku anak, dan menurut gue beberapa di antaranya tuh sedikit terlalu berat gitu untuk anak-anak. Entah itu dari kepenulisannya ataupun deskripsi dan tema yang diangkat. Tapi menurut gue buku Lonceng di Danau ini salah satu judul yang ringan banget gitu, yang emang bener-bener gue bisa langsung ngasih ini ke adik-adik gue gitu, tanpa mikir lagi, mereka akan paham gak ya sama bagian ini, oh mereka udah siap gak sih sama tema satu ini. Nah, hal-hal tadi tuh gak gue temukan di Lonceng di Danau. Walaupun gue ngerasa kalau ilustrasinya mungkin kurang gitu buat anak-anak. Ini personal ya, gue suka banget sama ilustrasinya, gue juga ilustrator. Hanya aja waktu gue benar-benar megang buku ini fisiknya gitu, gue ngebayangin kalau gue kecil terus gue ngelihat gambar-gambar ini, gue akan agak takut sih. Ya itu not gue sih, bisa jadi beda sama yang lain. So ya, untuk buku terakhir Lonceng di Danau dan cerita-cerita petualangan lainnya. Dan ya itu tadi keempat buku yang gue baca di bulan Agustus kemarin. Kesemuanya kumpulan cerita. Ada yang sastra dari penulis Indonesia, kemudian ada tentang horor kosmik, yang ketiga tentang makanan, dan yang terakhir buku kumpulan cerita anak-anak. Gimana dari judul-judul yang udah gue sebutin tadi, ada yang bikin kalian penasaran nggak? Kalau ada bisa tulis di komentar bawah. Kalian juga bisa komen buku apa aja yang kalian baca di bulan Agustus kemarin. Kita saling sharing dan ngeracunin bacaan. So ya, mungkin itu aja. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Robi Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.